Sebagai orang tua, kita harus bisa menjadi tempat kembalinya anak. Jadi tempat kembali yang aman, kemudian anak itu merasa tenang, kemudian anak itu merasa didukung di rumah. Karena apa? Ketika remaja ini nanti, anak ini akan mungkin semakin berjarak dengan kita, seperti pelaku tadi. Selamat pagi semuanya. Saya sedikit menyampaikan tugas lain dari pembimbing kemasyarakatan, yaitu melakukan pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Jadi pembimbing kemasyarakatan ini fungsinya sangat vital dalam pendampingan anak dari seluruh proses hukum, dari pra adjudikasi atau itu sebelum proses hukum, kemudian adjudikasi, proses persidangan, kemudian setelah adjudikasi atau itu nanti pembimbingan di Bapas. Jadi kita mendampingi seluruh proses hukum anak ini dari dia penyidikan, ditetapkan sebagai tersangka, kemudian nanti dilimpahkan berkasnya ke kejaksaan, kemudian mendampingi terus di proses persidangan. Tapi kita berbeda ya, dengan pengacara itu berbeda, jangan disamakan. Kalau pembimbing kemasyarakatan itu wajib ada, jadi sifatnya juga pendampingan, dan kita tidak membela sepenuhnya anak yang berkonflik dengan hukum, tapi kita mencari jalan tengah yang kita juga harus tetap mempertimbangkan korban. Bagaimana tindakan nanti yang mungkin diputuskan hakim terhadap anak itu nanti tidak mencederai rasa keadilan para korbannya. Pada kesempatan ini saya akan sedikit berbagi salah satu pengalaman, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Salah satu pengalaman saya mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum yang waktu itu terjadi di Sukoharjo. Sebenarnya saat ini Sukoharjo sudah tidak menjadi wilayah kerja Bapas Surakarta, tapi pada waktu itu tahun 2019 itu masih menjadi wilayah kerja Bapas Surakarta karena saat itu belum ada Bapas Klaten. Jadi di situ terjadi kasus, dan itu berdekatan dengan kasus pengeroyokan terhadap salah satu Kapolsek di Wonogiri juga waktu itu. Jadi si A, kita sebut saja si A, anak ini ikut latihan atau ikut kegiatan dari salah satu perguruan silat yang ada di sekitar area Solo ini. Anak ini belum lama, baru mungkin sekitar 2 bulan ikut dalam pelatihan tersebut. Kemudian suatu hari anak ini diajak oleh seniornya. Kalau pengakuan anak sendiri, dia dipaksa juga, ada paksaan kalau tidak ikut awas seperti itu ya. Jadi ada paksaan di grup WA mereka. Akhirnya anak ini mau tidak mau ikutlah. Anak ini kumpul dulu di suatu tempat, kemudian anak ini berangkat naik motor sendiri, bawa motor sendiri. Kemudian di sana salah satu seniornya yang itu usianya sudah dewasa, jadi mungkin dibedakan ya, dewasa itu yang usianya sudah di atas 18 tahun. Kalau anak ini semua yang masih di bawah 18 tahun itu anak. Nah, si anak tadi, kembali si A tadi, kemudian membonceng salah satu seniornya yang ada di perguruan tersebut, kemudian menuju ke suatu tempat. Di tempat itu seniornya kemudian turun dari motor. Di situ sudah berkumpul banyak sekali anggota kelompok itu, sekitar mungkin 50 orang ada di situ. Kemudian setelah sampai di situ, anak ini menurunkan seniornya turun. Anak ini kemudian pulang dengan motornya itu pulang. Kemudian beberapa hari kemudian anak ini dapat surat dari Polres Sukoharjo untuk hadir. Tapi waktu itu sebelumnya penyidikannya sampai ke Polda, karena tadi kasusnya berdekatan dengan pengeroyokan terhadap Kapolsek, salah satu Kapolsek di Wonogiri, maka Polda langsung turun tangan menangani kasus ini. Jadi anak diminta ke Semarang, dan ketika Semarang anak ini didampingi ayahnya dengan mengendarai sepeda motor yang dia bawa untuk membonceng seniornya tadi. Nah, ketika sampai di Polda Semarang,
salah satu penyidik yang menangani kasus ini sadar ini motor yang dipakai salah satu pelaku pengeroyokan untuk ke lokasi kejadian. Jadi ternyata setelah di Polda diketahui bahwa senior yang digonceng si anak ini tadi terlibat dalam pengeroyokan. Anak yang awalnya dijadikan saksi naik statusnya jadi tersangka. Padahal anak ini cuma tadi mengantar ke lokasi dan sebenarnya juga tidak terlibat fisik secara fisik dengan korban, tidak ada. Jadi dia hanya mengantar seniornya, tapi seniornya memang aktif dalam proses pengeroyokan itu. Singkat cerita, anak ini diputus bersalah, kemudian divonis 2 bulan pidana penjara waktu itu. Tapi kemudian jaksanya naik banding, akhirnya kenanya sampai dinaikkan lagi 6 bulan. 6 bulan pidana penjara. Dan anak ditahan di Rutan Surakarta. Sebagai orang tua, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kita harus mau memperingatkan anak kita ketika salah. Jangan dibiarkan. Jangan dipikir anak itu akan tahu benar salah dengan sendirinya. Jangan seperti itu. Jadi ketika anak remaja, mulai remaja, kalau bisa dari kecil sebenarnya, anak itu belum punya standar ini benar, ini salah. Siapa yang menanamkan itu? Itu tugasnya orang tua. Jangan terus ketika anak salah, tidak kita ingatkan, kita biarkan. Karena pembiaran itu akan membuat anak merasa apa yang dilakukan itu benar. Jadi, kalau anak salah, kita kasih tahu yang pertama. Kalau dia melakukan kesalahan lagi, silahkan, itu kebijakan dari orang tua. Bisa kita peringatkan lagi dengan lebih keras. Dia mengulangi lagi kesalahan yang sama yang sebelumnya sudah pernah kita ingatkan, bisa dengan diberikan hukuman. Silahkan dengan tradisi di keluarga masing-masing bisa memberikan hukuman kepada anak, apa bisa dikurangi uang jajannya selama beberapa saat, atau mungkin disita dulu gadgetnya, ditahan dulu, tidak melihat gadget, seperti itu. Jadi jangan sampai hukumannya yang itu nanti malah kontraproduktif. Tapi yang paling penting adalah memberitahu bahwa anak itu salah. Jangan sampai anak itu cari tahu sendiri mana yang benar, mana yang salah. Nanti akhirnya lingkungannya yang akan membentuk itu, bukan orang tuanya. Padahal itu harusnya tugas orang tua. Dan yang paling aman yang memberikan standar benar salah ini adalah orang tua. Jangan sampai anak cari sendiri. Misalkan yang lagi marak saat ini ya isu terkait LGBT misalkan. Kita sebagai umat beragama tentu harusnya kita menolak hal tersebut. Apalagi negara kita dasarnya Pancasila. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa adalah negara yang beragama, Indonesia ini, dan pasti menolak itu. Dan kita harus bisa juga menerangkan ke anak bahwa ini sesuatu yang salah. Jangan sampai anak cari tahu sendiri, kemudian dia cari di internet, mendapatkan informasi dari sumber yang tidak benar, yang tidak tepat. Akhirnya anak kita ada potensi untuk menyimpang. Jadi itu yang pertama, sebagai orang tua ini memang harus kasih tahu anak jangan sampai mengulangi kesalahan. Kalau anak salah harus dikasih tahu. Yang kedua, sebagai orang tua kita harus bisa menjadi tempat kembalinya anak. Jadi tempat kembali yang aman, kemudian anak itu merasa tenang, kemudian anak itu merasa didukung di rumah. Karena apa? Ketika remaja ini nanti anak ini akan mungkin semakin berjarak dengan kita. Seperti pelaku tadi yang saya jelaskan di depan, dia akan lebih percaya, akan lebih mengikuti perkataan dari kelompoknya. Dan memang sifat alaminya remaja seperti itu. Standar benar salah itu adalah dari kelompoknya. Berbeda dengan anak-anak, mungkin dari orang tua kita bisa kasih tahu seperti itu. Tapi kalau remaja ini tergantung kelompoknya. Nah, jadi ketika anak itu masuk SMP, sebenarnya kita sudah bisa harus mengontrol. Ini ya peran ketiga dari orang tua, mengontrol pergaulan anak. Atau paling tidak memberikan arahan lah kepada anak untuk milih teman yang aman. Jangan sampai anak ini salah milih teman. Ketika dia lulus SD dan masuk SMP, lah ini momen anak itu nyari teman baru. Kemudian lulus SMP, masuk SMA, ini juga momen anak-anak itu mencari
teman baru. Lah ketika di situ nanti salah memilih pergaulan, anak ini akan terpleset. Dan ketika 5 tahun ini ya saya menjadi pembimbing kemasyarakatan, ketika melakukan wawancara dengan para narapidana yang ada di dalam, penyimpangan atau kenakalan remaja itu memang dimulai dari mereka SMP atau SMA, naik ke SMA. Peran orang tua tadi 3. Yang pertama menurut saya dari pandangan pembimbing kemasyarakatan pengalaman selama ini, yang pertama adalah mengingatkan anak ketika salah. Kita harus berani, kita harus bisa mengarahkan sebagai orang tua, itu sudah menjadi tugas dan kewajiban orang tua. Yang kedua, kita menjadi tempat kembali yang enak. Jangan kemudian anak ini semakin nyaman dengan peernya, kemudian dia sama sekali meninggalkan orang tuanya, keluarganya. Jadi anak itu tetap akan harusnya kembali kepada orang tuanya. Yang ketiga, memberikan arahan atau mengontrol, mengendalikan dengan siapa anak ini bergaul. Jadi ini ya tindakan preventif untuk anak-anak kita, masa depan bangsa negara kita ke depan. Mungkin anak-anak kita ada yang menjadi pemimpin seperti itu, untuk menjaga mereka dari tindakan pelanggaran hukum. Itu yang bisa kita lakukan sebagai orang tua. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberi manfaat bagi kita semua. Saya Rizky, PK Bercerita.